Halo Sobat Sehat. Hai hai hai. Ketemu lagi sama aku Afifah, Selimut Informatif. How are you, Sob? I hope you're doing great. Sebelum kita mulai hari ini, aku mau tanya dulu nih, konten-konten apa aja sih yang lagi muncul di beranda sosial media kalian sekarang? Kayak tren apa aja nih? Mungkin ada yang muncul tren lagu Ica Celo? Ya, mungkin bisa aja ya sama FYP kita. Oke, Sob. Penasaran nggak? Kalau kali ini aku juga mau bahas tentang suatu tren nih. Ya, walaupun masa viralnya itu di akhir tahun 2024 sampai pertengahan tahun 2025 ini, tapi aku yakin banget kalian pasti pernah lihat di mana orang-orang itu mulai upload tentang isi piringnya, mulai sadar gizi, mulai paham nih sama apa aja sih yang baik untuk dikonsumsi sama tubuh kita. Kalian pernah dengar gak sih? What I eat in a day, real food only. So today I'll tell you guys about what real food is, why it is important, and why it can be a trend. And yes, I'm gonna spill a tea about something that sebenarnya itu dekat banget sama kita, tapi sering banget akhir-akhir ini dilupakan. Kita masuk ke bagian yang pertama. Apa sih real food itu? Dikutip dari Halo Dokter, real food adalah makanan yang masih utuh, tidak banyak diolah atau diproses, bebas dari bahan kimia tambahan seperti pengawet, pewarna, dan pemanis buatan, serta masih menyimpan berbagai nutrisi alami yang dibutuhkan oleh tubuh. Simpelnya gini nih sob, real food itu makanan yang bentuknya masih bisa dikenali dari alam, nutrisinya masih utuh, dan proses pengolahannya minim, kayak nasi, telur, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi mungkin ada muncul pertanyaan seperti ini ya, kenapa sih real food itu penting? Dan kok bisa ya jadi tren? Sini biar aku jelasin. Nih, daripada cuma ngomong doang, aku kasih bukti nyatanya ya sob. Di tahun 2024, kasus diabetes pada anak di Indonesia meningkat drastis, bahkan disebut meningkat sampai 70 kali lipat. Ini bukan angka kecil lagi ya sob, ini alarm bahaya buat kita semua. Dan dari situ, IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan supaya anak-anak dan keluarga lebih banyak mengonsumsi real food. Loh, kenapa ya? Karena apa yang kita makan hari ini, itu yang membentuk kondisi tubuh kita di masa depan. Jadi kalau dari sekarang udah terbiasa makanan manis yang berlebihan, instan, cepat saji, ya jangan kaget dong ya kalau misalnya tubuh kita akan protes di masa depan. Untung aja aku suka makan burger. Burger? Gini sob, tunggu dulu. Yang kelihatannya sehat, itu belum tentu benar-benar sehat. Contohnya burger tadi ya. Burger itu termasuk ke dalam ultra processed food karena dagingnya adalah daging olahan ditambah saus, keju, roti putih, dan itu bisa aja mengandung pengawet, penguat rasa, dan perasa buatan. Makanan seperti ini ya sob ya, biasanya tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi natrium juga, tapi rendah serat. Ya, kalau sering dikonsumsi nggak jelas dong buat kesehatan kita. Kita bisa sakit dong. Terus muncul pertanyaan baru nih. Ya udah dong, gimana caranya biar kita tahu makanan yang kita makan itu real food dan kita bisa makan real food terus? Gimana ya? Sobat penasaran gak? Jawabannya sebenarnya simple sob. Kita cukup masak sendiri. Yap, bener banget. Masak sendiri. Dengan masak sendiri kita tahu persis apa aja yang masuk ke makanan kita. Mulai dari berapa banyak minyaknya, berapa banyak garamnya. Terus kita juga bisa pilih bahan-bahannya ini seger apa enggak. Bisa kita kombinasikan juga supaya lebih seimbang. Sob, masak sendiri itu bukan cuma soal hemat, tapi juga soal peduli sama tubuh kita sendiri. Dan dari sinilah sebenarnya hal yang paling menarik dari tren real food ini. Kadang kita terlalu sibuk ngikutin apa yang viral, sampai lupa kalau yang kita cari itu sebenarnya udah lama ada di dapur sendiri. Di masakan ibu, di warung dekat rumah, dan di makanan yang sering kita anggap biasa. Makanya, pas tren real food ini sempat ramai, rasanya aku seperti diingatin lagi nih sob untuk balik ke kebiasaan lama yang ternyata bagus banget loh buat kesehatan tubuh kita. Kita tuh sering banget ya ngerasa kalau misalnya hidup sehat itu harus ala-ala luar negeri. Makan salad, wrap, avocado toast, dan segala macam yang viral di TikTok. Padahal, kita nggak perlu jauh-jauh loh cari konsep healthy kayak di luar negeri. Karena makanan asli Indonesia dari berbagai daerah itu dari dulu sudah real food dan luar biasa sehat. Coba deh sini, aku kasih contohnya. Kalian ingat gak sih kalau misalnya ada tempe tahu bacem khas Yogyakarta, urap sayur dari Jawa Tengah, ikan pindang khas Palembang, pepes ikan dari Jawa Barat, sampai bubur pedas khas Kalimantan Barat. Itu semuanya alami, bergizi, dan berbasis pangan lokal. Eits, gak cuma yang aku sebutin tadi loh, masih banyak lagi masakan lokal khas asli Indonesia ini yang itu bener-bener real food. Tanpa kita sadari ya,
Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa disatukan lewat makanan sehat dari daerah masing-masing. Ini juga bisa jadi refleksi kecil ya Sob ya, tentang persatuan, tentang bagaimana perbedaan daerah, budaya, dan rasa bisa bertemu di satu meja makan. Ini jadi ngingetin banget nih, kalau misalnya hidup sehat itu nggak harus mahal, nggak harus ribet, dan nggak harus selalu mengikuti apa yang viral di sosial media. Mungkin aja itu bisa mulai dari hal sederhana, contohnya dari makanan lokal yang terlihat biasa, namun ternyata punya manfaat yang luar biasa. Cukup sampai sini dulu ya Sob pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi, stay healthy!